Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Yang saya hormati Imam Tarawih dan Isya Bapak Dr. Andes Khair Rozikin dan juga Bapak Ibu Jamaah Tarawih yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah. Pada detik ini kita semua diberikan karunia yang mungkin bagi kita itu adalah hal yang sepele karena kita belum menghargai apa karunia itu. Karunia Allah yang Allah berikan pada kita pada detik ini tak lain adalah kesehatan dan waktu luang yang sering diabaikan, yang sering tidak dihargai, namun ketika kita menghadapi di mana kita sakit, di mana kita nanti mulai merasakan sakaratul maut, disitulah berharganya waktu luang, disitulah berharganya kesehatan yang saat ini kita nikmati bersama. Dan selanjutnya dengan lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam bulan Ramadan ini kita patut merenungkan bersama tentang makna Ramadan itu sendiri. Yang sebagian kita mungkin belum tahu apa itu makna Ramadan. Yang kita ketahui hanyalah bulan Ramadan, bulan yang kita diwajibkan untuk berpuasa. Namun kita jarang sekali merenungkan apa makna Ramadan sebenarnya. Dari si bahasa Ramadan itu berarti adalah membakar atau berarti panas. Karena memang Ramadan ini oleh bangsa Arab zaman dahulu itu dinamai Ramadan karena di bulan itu adalah bulan yang panas. Namun di sisi lain, ketika Allah mewajibkan, mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, maka makna ini menjadi semakin dalam. Ramadan ini bisa berarti adalah waktu di mana kita membakar dosa-dosa kita, waktu di mana kita membakar syahwat-syahwat kita, hawa nafsu kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu kunci setan untuk menggoda manusia yang paling besar kontribusinya itu adalah melalui syahwat. Syahwat yang besar, nafsu yang besar itu pasti dipicu dengan makan yang besar. Orang yang makannya besar itu pasti syahwatnya besar. Laras sama buatan? Pasti, Bu. Tidak ada ceritanya orang yang nafsu makannya besar kemudian syahwatnya kecil. Bahkan guru saya juga sempat menyampaikan, kalau perutnya kenyang maka di bawah perut itu lapar. Tapi sebaliknya, ketika perut itu lapar maka di bawah perut itu pasti kenyang. Artinya apa? Ketika kita bisa mampu menahan diri dari nafsu makan, maka ini akan mempersempit ruang lingkup syahwat untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, inilah pentingnya kita merenungi arti dari Ramadan itu sendiri. Dengan harapan adalah Bapak Ibu, ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, kita berharap kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kita berharap kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita, supaya kita benar-benar bisa membakar dosa-dosa kita di bulan ini. Makanya Bapak Ibu, di dalam ibadah itu memiliki dua sisi mata uang. Yang pertama adalah sisi ibadah secara ritual. Yang kedua adalah sisi ibadah secara nilai. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Secara ritual, ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita hanya berfokus pada fisik. Kita menahan lapar, kita menahan dahaga,
itu dari setelah subuh kemudian sampai maghrib. Itu adalah ibadah dari sisi ritual saja. Namun ketika ibadah ini tidak memiliki sisi mata uang yang lain, yaitu dari sisi nilai, maka ibadah ini pun tidak akan bernilai. Dia hanya secara sah menggugurkan kewajiban, tapi tidak mampu untuk mengangkat nilai-nilai kemuliaan. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Ketika berpuasa kita memang menjalankan tidak makan, tidak minum, tapi mohon maaf masih sering ngerasani tonggone, masih sering gibah. Memang puasanya tidak batal Bapak Ibu, tapi secara nilai dia akan berkurang, bahkan bisa hilang. Atau ketika dia menahan lapar dan dahaga, dia mampu melakukan itu, tapi dia tidak mampu menahan matanya dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ada yang beranggapan, oh saya waktu puasa tidak melihat yang haram, tapi ketika buka puasa ternyata dia kemudian berbuka pula maksiatnya, maka otomatis hal ini juga akan mengurangi nilai. Puasanya sah, tapi secara nilai itu tidak akan ada artinya Bapak Ibu. Maka ibadah ini bukan hanya ibadah secara fisik Bapak Ibu, tapi juga ibadah secara rohani. Bagaimana rohani kita mendapatkan nilai-nilai kemuliaan, sehingga kita tidak termasuk dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari apa yang dia lakukan itu selain lapar dan dahaga. Makanya Bapak Ibu, kita berharap betul di bulan puasa Ramadan ini kita memahami Ramadan itu adalah seperti mana aslinya, di mana Ramadan itu adalah yang berarti panas, membakar. Kita berharap bisa membakar dosa-dosa kita dengan bulan yang penuh ampunan ini. Kita bisa berharap membakar syahwat kita. Kita bisa berharap menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang esensi dari puasa itu adalah mengantarkan kepada ketakwaan. Tapi tidak semua orang yang berpuasa itu akan bertakwa. Namun dengan berpuasa inilah jalan kita yang bisa menjadikan wasilah kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi berkah untuk kita. Semoga benar-benar bisa menjadi sarana untuk membakar dosa-dosa kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.